Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ananda semua di kelas dasar-dasar logika. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai kebenaran dan asas pemikiran. Ya, kemarin kita membahas mengenai apa itu logika, sekarang kita lebih apa itu kebenaran. Nah, langsung saja ya, di topik kali ini kita akan membahas mengenai kebenaran dan asas pemikiran. Baik, kita masuk kepada topik mengenai kebenaran ya. Menurut KBBI, kebenaran diartikan sebagai keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada. Jadi kebenaran itu sesuatu keadaan yang benar ada gitu. Itu menurut KBBI. Kita lihat ya, menurut Fardiansah tahun 2008 mengutarakan tentang kebenaran, yaitu sebagai kesesuaian antara pengetahuan dan objek, diartikan sebagai sebuah pendapat atau perbuatan seseorang. Sedangkan menurut Syafi'i tahun 1995, kebenaran itu adalah kenyataan. Semua yang nyata adalah kebenaran. Kenyataan yang terjadi mungkin saja berbentuk ketidakbenaran juga gitu. Tidak semua kebenaran itu sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya kita lihat ya, kebenaran terdiri dari dua makna, yaitu adanya kebenaran secara objektif dan subjektif. Kebenaran secara objektif adalah kenyataan yang benar-benar terjadi, telah diyakini semua orang sebagai sesuatu yang benar. Jadi kebenaran ini disebut juga suatu kebenaran secara empiris yang diperoleh secara pengamatan panca indera. Misalnya air berwujud cair, atau kalau kita lihat ya, kotoran manusia itu berbau busuk. Yang kedua, kebenaran secara subjektif. Nah, secara subjektif ya, diartikan di sini kebenaran hanya diakui sebagai kebenaran oleh sebagian manusia saja. Misalnya, merokok itu nikmat. Jadi, merokok di sini dinikmati oleh manusia itu yang merokok gitu ya, sebagai subjeknya. Atau contohnya, tinggal di rumah lebih nyaman. Berarti kita merasakan ya, secara pribadi kita merasakan di rumah itu lebih nyaman gitu dibanding di tempat-tempat lain. Selanjutnya, ada beberapa jenis kebenaran, yaitu kebenaran rasional, kebenaran ilmiah, kebenaran intuitif, dan kebenaran religius. Nah, masing-masing ini mempunyai arti yang berbeda ya. Yang pertama kita lihat kebenaran rasional. Yang dimaksud dengan kebenaran rasional ini berarti menurut pikiran dan pertimbangan secara logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal ya. Yang kedua, kebenaran ilmiah. Kebenaran yang merupakan muncul dari hasil penelitian ilmiah melalui prosedur berupa tahapan yang menempatkan pengetahuan secara ilmiah juga. Yang ketiga kita lihat kebenaran intuitif ya. Kebenaran ini merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung atau seketika saja ya. Yang keempat, kebenaran religius ya, merupakan kebenaran ilahi ya, yaitu kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Jadi sesuatu yang bersumber dari Tuhan bisa dikatakan suatu hal yang berbentuk kebenaran juga. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teori kebenaran ya. Yang dikatakan teori kebenaran ini, yang pertama itu adanya teori korespondensi.
Yang dikatakan teori korespondensi ini adalah sebagai sebuah kebenaran jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju atau yang dimaksud oleh pernyataan atau pendapat tersebut, ya. Yang kedua, adanya teori konsistensi, ya. Teori yang kedua ini lebih menjelaskan, ya, suatu upaya pengujian tes atas arti kebenaran. Jadi hasil tes atau eksperimen ini dianggap benar jika menghasilkan data yang sama apabila dilakukan penyelidikan secara berulang-ulang kali, ya. Jadi kelihatan kebenaran teori ini. Yang ketiga itu teori koherensi, ya. Teori ini berhubungan erat dengan teori konsistensi tadi, ya. Karena teori ini menyatakan bahwa pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta yang ada di alam atau objek yang kita tuju. Selanjutnya yang keempat, ya, masuk kepada teori pragmatisme, merupakan teori yang menguji kebenaran dalam praktik, ya, yang dikenal para pendidik sebagai metode project atau metode solving dalam pengajaran. Yang kelima, adanya teori kebenaran religius. Nah, yang dimaksud dengan teori kebenaran religius ini pada lebih menggunakan akal, budi, fakta, realitas, dan manfaat sebagai landasannya. Jadi, teori ini bersumber dari akal, budi, sesuai dengan faktanya, bagaimana realitanya, bagaimana, dan manfaat landasannya, ya. Selanjutnya kita masuk kepada di dalam kebenaran ini juga ada kebenaran secara induksi dan juga secara deduksi, ya. Yang pertama kita masuk dulu kepada kebenaran induksi. Yang dimaksud kebenaran induksi ini adalah metode berpikir dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum dari khusus-khusus atau bersifat individual. Penalaran ini dimulai dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan bersifat umum. Contohnya, ya, emas dipanaskan akan memuai. Itu secara khususnya. Timah dipanaskan memuai. Jadi semua logam jika dipanaskan akan memuai. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan, emas dipanaskan memuai itu disebut dengan secara khusus, dan jika semua logam jika dipanaskan akan memuai, nah itu secara umumnya. Jadi di sini induktif lebih mengkaji secara khusus hingga nanti secara umum, ya. Secara kebenaran deduktif ini lebih kebalikannya, ya. Yang dikatakan deduktif adalah cara mendapatkan kebenaran dengan menggunakan pernyataan yang bersifat umum untuk melihat yang bersifat khusus. Nah, penalaran ini menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, contohnya tadi, ya. Di sini kita ibaratkan sebuah logam bila dipanaskan akan memuai. Itu kita lihat secara umumnya, yaitu semua logam dipanaskan akan memuai. Secara khususnya, tembaga adalah logam. Jadi, tembaga bila dipanaskan akan memuai. Itu secara khususnya. Jadi, di sini kebenaran deduktif ini disimpulkan secara kesimpulannya yang bersifat khusus, ya. Jadi, secara umum ke khusus. Di sini ada dua asas pemikiran. Yang pertama itu asas primer, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, asas primer ini dibagi atas 4 macam, ya. Karena asas primer ini berlaku untuk segala sesuatu yang ada termasuk logika. Jadi di sini ada 4 asas. Selanjutnya kita lihat, ya. Tadi secara asas primer ada 4, ya, identitas, kontradiksi, penyisihan kemungkinan, dan alasan yang mencukupi. Kalau kita lihat pada asas sekunder ini juga terbagi atas 4, ya. Yang pertama adanya mengenai topik kita, ya.
topik kita mengenai kebenaran dan asas-asas pemikiran ya, Ibu. Akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat kita ambil kesimpulannya, sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang dapat dibuktikan adalah suatu kebenaran. Nah, di sini sesuai dengan akal rasional, fakta yang sesuai dengan nyatanya. Jadi itulah ya materi kita di minggu ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.